Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam vlog dari blog Strategi Manajemen ya, blog bisnis terbaik nomor 1 se-Indonesia dengan saya blogernya Yudhya Antareksa ya. Kali ini kita akan bahas sebuah buku yang menarik ya, judulnya seperti yang Anda lihat, Willpower ya, Willpower ya. Sebuah buku yang berjudul Willpower Rediscovering the Greatest Human Strength ya, karangan Roy Baumeister ya. Ini buku ini dianggap sebagai sebuah buku yang fenomenal ya dalam ilmu mengenai perilaku atau mengenai motivation science, the science of motivation ya. Penulisnya sendiri adalah seorang guru besar ya, seorang dosen guru besar profesor di bidang psikologi ya. Buku ini mencoba menceritakan mengenai apa itu willpower dan bagaimana cara mengelola willpower Anda. Dan itu menurut saya krusial. Kenapa? Karena willpower itu sebenarnya elemen paling kunci dari motivasi. Jadi motivasi Anda itu didrive oleh yang namanya willpower ini. Ya, willpower, kemauan untuk bergerak. Nah, pertanyaannya, kenapa selama ini banyak orang punya angan-angan gitu ya, punya cita-cita yang indah, punya impian yang maknyus, tapi mayoritas gagal mewujudkan impian itu ya, hanya dipikir dan kemudian menyesal kenapa saya tidak bisa melakukannya, kenapa begitu, kenapa begini ya. Itu salah satu kuncinya menurut penulis buku ini adalah karena willpower Anda termehek-mehek ya, terkain-kain, kolaps ya. Nah, kenapa kolaps? Karena ini Mas, Mbak ya, menarik. Dalam penelitian ini ada sebuah temuan yang menarik bahwa ternyata willpower Anda ini ya, willpower Anda ya. Anyway, ini kaos saya keren ya, judulnya Impossible is Nothing. Ini sebuah slogan gitu ya. Impossible is Nothing. Supaya willpower Anda terus cetar membahana. Ya, cetar membahana gitu. Tapi saya mau tunjukkan bahwa dalam buku ini ada sebuah temuan yang menarik, yakni bahwa ternyata willpower Anda itu konsep kerjanya itu mirip seperti air dalam tangki, Mas, Mbak ya. Reservoir air dalam tangki itu. Jadi ketika hari demi hari bisa naik turun ya willpower Anda itu. Dan ternyata menurut Roy Baumeister ini ya, penulis Pak Roy ya, Profesor Roy Baumeister ini dalam risetnya menunjukkan bahwa ternyata willpower Anda itu mudah tergerus habis ketika menemui berbagai hambatan, ketika menemui beberapa faktor yang sebentar lagi akan saya ceritakan ya, faktor-faktor itu apa saja ya. Jadi Anda mungkin selama ini tidak pernah menyadari ternyata ada beberapa faktor yang membuat willpower Anda dengan mudah tergerus habis, ya. Terpelanting, ya. Semaput dalam kesunyian. Ya, willpower Anda itu terpelanting karena berbagai faktor yang merusak. Jadi memang penulisnya mengatakan memang ilusi kalau Anda mengatakan bahwa Anda bisa menjaga motivasi selamanya, itu ilusi. Karena motivasi atau willpower Anda itu mudah tercecer, mudah tergerus, depleted istilahnya ya. Jadi cadangan willpower Anda dalam tangki jiwa Anda itu mudah surut ya, mudah bocor, mudah hilang, mudah rapuh, mudah tergerus. Nah, dalam studi ini saya mau menceritakan 3 destroyer ya, dan kemudian apa solusinya ya. Jadi sebentar saya ambil spidolnya ketinggalan di sana. Sebentar Mas ya. Sorry, spidolnya ketinggalan di meja belajar saya ya. Jadi dari buku ini saya mau mencoba menceritakan 3 faktor yang mendestroy ya, willpower Anda dan apa solusinya ya. 3 faktor inilah yang sebenarnya tanpa Anda sadari selama ini merusak atau menghancurkan willpower Anda ya. Jadi saya sebutnya willpower destroyer ya, willpower destroyer gitu ya. Jadi willpower destroyer. Apa destroyer yang pertama? Itu ternyata dari buku tadi ya, Baumeister itu yang pertama adalah negative information, Mas. Negative information. Ya. Jadi Anda selama ini sering baca berita, ya nonton televisi, baca koran, baca media online itu sayangnya mayoritas ya mungkin 80-90% beritanya isinya negatif ya.
perang, pembunuhan, pemerkosaan, korupsi, ya penipuan, ya tawuran. Dan menurut riset-riset dalam dunia psikologi menunjukkan bahwa ketika Anda tiap hari diekspos, ya kepala Anda diekspos oleh negatif news seperti itu, willpower Anda mudah tergerus habis. Itu muram itu. Itulah kenapa hampir semua peneliti dalam dunia psikologi positif itu mengatakan bahwa kalau Anda ingin hidupnya menjadi lebih tenang, willpower Anda tidak mudah tergerus habis, kurangi expose Anda terhadap berita-berita yang mayoritas isinya berita negatif. Ya. Itulah kenapa saya sudah tidak pernah nonton televisi. Ya, saya sudah pernah bilang berkali-kali. Kenapa? Karena mayoritas berita di televisi itu isinya adalah negative information. Ketika Anda tiap hari diekspos oleh berita-berita negatif, baik di media online, televisi, koran, atau mungkin Facebook, ya sosial media, isinya hanya nyinyir, ya share berita-berita hoax yang negatif, ya penuh dengan haters gitu ya, mungkin banyak haters di sosial media itu gila itu bisa dengan mudah merusak willpower Anda. Ketika Anda diekspos oleh informasi yang penuh kebencian, yang penuh nada negatif, nada nyinyir, itu menurut penelitian dalam ilmu perilaku itu ya, behavior science itu mudah membuat willpower Anda tergeletak mati dalam kesunyian. Apa solusinya ya? Tadi solusinya, kalau bisa sih hindari berita-berita yang katrok itu ya, yang terlalu banyak informasi negatif. Saya kalau baca detik.com itu lebih banyak baca berita olahraga, ya sepak bola, netral. Tidak ada aura kebencian, tidak ada aura negativisme. Berita-berita mengenai pemerkosaan, pembunuhan, korupsi dan seterusnya itu sering saya skip karena itu membunuh harapan Anda tentang masa depan yang lebih cerah. Itu destroyer yang pertama, ya. Destroyer yang kedua ini Mas, ya ini juga mengejutkan ya. Jadi yang pertama willpower destroyer itu negative information. Yang destroyer kedua itu ini Mas, macet, ya kemacetan, ya. Ini krusial ini Mas ya. Jadi ternyata memang ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa kalau Anda tiap hari kena macet, itu willpower Anda mudah tercecer di jalanan, habis. Ada sebuah studi yang menarik dalam buku ini ya, dalam buku Willpower ini ada sebuah studi menarik, ada eksperimen, sebuah kelompok responden diminta untuk menunggu sesuatu, ya, menunggu, ya. Jadi dimasukkan ke sebuah ruangan dan kemudian mereka suruh menunggu, ya, sampai 5 menit menunggu, ya. Nah setelah menunggu 5 menit itu mereka kemudian disuruh mengerjakan sebuah kuis, ya. Dan benar orang-orang yang dipaksa untuk menunggu itu ternyata daya tahan untuk mengerjakan kuisnya itu tidak lama. Dibanding orang-orang yang tidak diminta untuk menunggu. Ya, jadi penelitian mengatakan bahwa bahkan ketika Anda dalam antrian, kemudian Anda menunggu, itu sebenarnya willpower Anda sudah tergerus. Ya, Anda menjadi kurang sabaran. Makanya kalau Anda di jalanan, ya, di jalanan kota-kota itu banyak sepeda motor yang cerobot sana sini itu karena memang willpower mereka sudah lelah, sudah tergerus habis. Dan ini kelam, karena Anda tiap hari yang kerja di kota-kota besar itu memang hampir tiap hari mengalami kemacetan. Jadi kemacetan itu sebenarnya merusak willpower Anda. Apa mekanismenya ya tadi? Karena ketika macet Anda disuruh antri, disuruh sabar gitu ya. Fine, sabar, tapi lama-lama kemudian willpower Anda tergerus habis. Ketika sampai kantor, ketika Anda mengerjakan tantangan Anda sehari-hari, Anda mungkin energinya menjadi hilang. Tidak lagi produktif. Ya, karena energi dan willpower Anda tercecer di jalanan. Ya. Jadi itu Mas, ya yang kedua. Solusinya apa ya? Solusinya sih simpel Mas ya. Kalau bisa cari lokasi kerja yang dekat dengan rumah ya. Atau syukur-syukur bahkan bisa kerja dari rumah. Ya, seperti saya contohnya saya kerja dari rumah. Jadi emang jarang kena macet karena saya kerja dari rumah. Makanya saya punya blog ya, mencari uang melalui internet itu kan bisa dikerjakan dari rumah. Atau Anda mungkin pindah ke kota lain ya, yang kemacetannya belum tinggi. Atau pindah ke kampung halaman Anda gitu ya. Atau mungkin beli kontrak ya, kos-kos di dekat kantor Anda yang bisa jalan kaki ya. Karena emang ini ternyata emang toksik ya. Ya sebuah studi Gallup menunjukkan bahwa kemacetan itu salah satu elemen paling efektif untuk membunuh kebahagiaan Anda ya, happiness level, termasuk willpower tadi. Nah destroyer yang ketiga ini Mas ya, itu karena Anda mungkin kita ya jarang bersyukur.
Ya. Ini magic ini mas, ya. Jadi destroyer willpower, destroyer yang ketiga itu simple karena mungkin kita jarang bersyukur ya. Kita selama ini kerja keras ya, tiap hari berangkat ke kantor, pulang dan kemudian taken for granted ya, seolah-olah semua ini taken for granted ya. Kita lupa bahwa kita masih bisa diberi nafas, kita kadang-kadang taken for granted bahwa hari ini Anda masih bisa melihat saya gitu. Jangan dianggap taken for granted ya. Anda masih bisa mendengar suara merdu saya. Itu kan anugerah. Anda bisa bertatap mata dengan saya gitu ya. Belajar ilmu yang mencerahkan seperti ini itu kan sebuah hal yang layak disyukuri mas. Anugerah luar biasa yang layak disyukuri ya. Jadi, nah kadang-kadang kita taken for granted ya. Kita lupa kesibukan kita membuat kita jarang bersyukur. Ya, saya sendiri punya ritual mas ya. Saya punya ritual di buku itu juga disebutkan kalau bisa Anda punya ritual yang saya lakukan ya. Saya habis sholat maghrib selalu meluangkan waktu untuk bersyukur. 3 hal yang saya syukuri dari hari itu. Jadi 3 hal sederhana saja yang saya syukuri dari hari itu. Misalnya saya merasa hari itu saya bersyukur karena saya dapat klien baru. Atau yang kedua saya bersyukur karena hari ini saya masih bisa berbagi ilmu melalui video seperti ini. Atau cukup saya bisa pergi bersama istri saya gitu ya, jalan-jalan. Itu hal-hal kecil yang layak disyukuri. Atau saya masih bisa bernafas gitu. Itu kadang-kadang ya perlu disyukuri. Ya, disyukuri terus. Ya. Tapi ada hal-hal lain yang tadi simple ya. Anda bisa pergi sama anak Anda atau Anda makan enak ya. Anda dapat buku baru, Anda bisa lihat vlog. Itu kan hal-hal sederhana yang layak disyukuri. Semakin kita sering bersyukur, kata penelitian dalam buku tadi, itu semakin kita bisa menjaga willpower kita. Sebaliknya kalau kita jarang bersyukur, willpower kita mudah terpelanting dalam kesunyian. Oke? Jadi itulah mas, ya. Jadi itulah 3 hal yang mau saya sampaikan ya, willpower destroyer ya, solusinya ya. Jadi yang pertama tadi ya, negative information, kalau bisa Anda kurangi nonton berita ya. Berita-berita negatif itu buanglah, jauhi ya. Media online yang katrok Anda unfriend gitu ya. Yang kedua macet ya. Ini suram ya, kalau bisa Anda kerja dari rumah lah. Ya mulai usaha sendiri, ya bangun bisnis sendiri sehingga Anda bisa mengerjakan dari rumah Anda. Dan yang terakhir jarang bersyukur. Ya, solusinya ya, kalau bisa mulai besok, mulai minggu depan Anda ciptakan ritual. Tiap malam habis sholat isya atau habis sholat maghrib, Anda luangkan waktu cukup 3 menit atau 5 menit untuk merenungkan 3 hal. Ya, 3 hal yang Anda syukuri dari hari itu. Ya, hal-hal sederhana yang kadang-kadang taken for granted. Karena dengan cara seperti itu Anda akan menjadi lebih kuat ya, willpower-nya. Ya. Jadi willpower Anda akan lebih cetar membahana. Ya. Dan kalau willpower Anda cetar membahana itu, maka Anda akan menjadi lebih mudah meraih impian-impian yang Anda cita-citakan. Ya. Angan-angan yang indah Anda tentang masa depan itu bisa Anda raih kalau willpower Anda tok markotok jos markojos. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan Anda selalu dilimpahi rezeki yang barokah. Salam sukses, penuh kemuliaan.